Allah bestinya kata Ani. Besti, beberapa video yang mencerminkan perjuangan puluhan ribu orang untuk mendapat pekerjaan dan untuk mendapat penghidupan yang layak viral di sosial media. Mirisnya, hal itu terjadi di daerah yang tak jauh dari Jakarta dan menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Jadi Besti, pada Selasa 27 Mei 2025 kemarin, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar job fair di Presiden University Convention Center Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam acara tersebut, sebanyak 64 perusahaan membuka rekrutmen pegawai dengan total sekitar 2.500 lowongan kerja di berbagai posisi yang ditawarkan. Tapi Besti, event yang awalnya digadang-gadang sebagai momen pengubah nasib untuk para pencari kerja, khususnya Gen Z, berubah menjadi mencekam karena padatnya pengunjung yang mencoba peruntungan. Kabarnya ada sekitar 25.000 pelamar kerja yang hadir dalam acara tersebut. Ya, Bob. Jangan rusuh, masih miskin. Besti, bukan hanya jumlah yang jomplang antara lowongan kerja yang ditawarkan dengan jumlah pencari kerja, tapi kericuhan yang terjadi di acara tersebut makin bikin Ani ngelus-ngelus dada nih Besti. Saking padatnya pengunjung, aksi saling dorong, adu mulut, lempar-lemparan botol minuman hingga perkelahian fisik pencari kerja pun akhirnya nggak bisa terelakkan. Maju percaya
Lihat bang, sama gua juga pengangguran gua. Sini sini. Pak Dedi, ini gimana nih Pak Dedi? Aduh, rakyat Bekasi tuh, Jawa Barat. Pada nyari kerja susah banget ini. Dari lapangan kerja kayak apaan tahu ini kerja. Tuh, lihat Pak Dedi tuh, lihat Pak Dedi tuh. Buset, bener lah. Lihat orang nyari kerja. Ini mama lap sendiri. Apa yang terjadi di Cikarang itu sebenarnya cuma secuil kisah pilu perjuangan generasi muda untuk bisa hidup mandiri dengan keterampilannya. Di beberapa daerah lain kondisi yang gak jauh berbeda juga terjadi loh Besti. Sudah bang. Mana jadi tumur wartawan. Waduh pantan pers. Boleh mandi, boleh mandi. Tinggalnya 3.
Gila. Ya ampun, demi kerjaan nih guys. Kita lagi yang jangan itu. Ironisnya nih Besti, semangat para pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya justru berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Alih-alih membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengakomodir para pencari kerja yang kebanyakan Gen Z, kondisi ekonomi di Indonesia katanya sih justru bakal lebih buruk nih Besti. Alhasil jumlah kesempatan kerja jadi berkurang sehingga berdampak pada makin banyaknya pengangguran di Indonesia. Waduh, kasihan ya Besti. Nyari kerja saja sudah sulit, gelombang PHK diprediksi bakal tambah parah di 2025. Lebih parahnya lagi, ekonom bilang ini baru saja pemanasan. Dan bukan cuma itu, pengangguran diprediksi naik terus dan susah turun dalam waktu dekat. IMF proyeksi angka pengangguran bakal naik jadi 5% di 2025 dan bisa stagnan sampai 2030 di angka 5 hingga 5,1%. Artinya, setiap tahun jumlah orang yang nyari kerja tanpa hasil tetap pada cari ya. Data Bank Indonesia tunjukin indeks ketersediaan lapangan kerja terus turun. Dari 107,7 di Januari jadi cuma 100,3 di Maret. Jadi Besti, isu PHK di Indonesia sudah mulai terjadi sejak tahun 2024 kemarin. Nah, sepanjang tahun 2025 ini jumlah angka pengangguran di Indonesia diprediksi bakal terus bertambah dengan makin banyaknya PHK massal yang dilakukan sejumlah perusahaan. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, di 3 bulan pertama tahun 2025 sudah ada sekitar 73.000 pekerja yang kena PHK. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sejumlah karyawan korban PHK dari Januari sampai April 2025 ini sudah menyentuh 1/3 dari total PHK yang terjadi sepanjang tahun 2024 kemarin. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan PHK makin menggila, perusahaan pada tumbang, ekonomi makin kacau, dunia lagi krisis, dan Indonesia nggak luput kena imbasnya. Menteri Ketenagakerjaan juga bilang teman-teman, sebanyak 2024 aja udah 80.000 orang kena PHK, dan masih ada 60 perusahaan lagi yang mau nyusul. Kalau PHK terus-terusan begini, ya dampaknya ngeri ke kita semua. Pengangguran naik, daya beli turun, kredit macet, kejahatan meningkat, ekonomi makin
Bukan cuma lapangan kerja yang jadi terbatas, sulitnya Gen Z mendapat pekerjaan di Indonesia juga diperparah dengan syarat-syarat untuk melamar kerja yang istilahnya ruwet. Perusahaan yang harusnya berfokus pada skill pelamar kerja justru mencantumkan syarat-syarat tertentu mulai dari batasan umur sampai soal penampilan. Bunda umur 30 tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai kau bongkok. Nggak ada pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja. Bisa diajarin. Udah. Mesti cari yang pengalaman. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya. Bagaimana Indonesia dengan maju dengan ekonomi. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu peraturan? Selain itu, isu korupsi yang belum juga selesai diberantas tuntas oleh penegak hukum disinyalir bikin kondisi Indonesia makin parah. Makanya nih Besti, beberapa waktu lalu sempat ramai hashtag kabur aja dulu dari warganet yang pesimis melihat kondisi perekonomian Indonesia seperti sekarang dan mulai berpikir untuk mencari penghidupan yang layak di luar negeri. Apalagi beberapa pekerja yang memilih bekerja di luar negeri udah membuktikan kalau skill yang mereka miliki lebih dihargai di beberapa negara di dunia. Hey, orang Indonesia di Amerika. Say what? Say what? Hai, namanya siapa? Otnil. Aku asli Purbalingga, Jawa Tengah. Tahu nggak? Kota kecil sih, dekat Purwokerto. Wah, sekarang kira di New York ya? Iya, kota besar. Kota sebesar. Iya. Anil, dulu kamu lulusan kuliah dari mana? Aku dari kimia, dari Satya Kimia. Wacana, Salatiga. Sedang apa nih Onil di Amerika? Aku kerja di sini. Ya. Sebagai apa Onil? Aku server sama bartender Di salah satu restoran apa di New York? di New York, di Oh ya? daerah Lexington Avenue. Kemudian kalau job ini kurang lebih kamu seminggu dapat berapa sih? Kalau per 2 minggu bersihnya itu sekitar 2.200. Nah, kamu cari kerja gimana ya? Aku semua udah diurus dari agency. Nama agennya Bahtera. Oh, berarti Bahtera juga bisa kasih job di kota besar kayak gini? Ya, semua Amerika ya, semua state Bahkan Amerika. kayak California gitu-gitu. Ya. Terus kalau misalkan akhirnya nggak sesuai atau nggak cocok gitu sama tempat kerja, biasanya mereka bakal gimana sih? Kalau kita misalkan komplain, misalkan kita nggak sesuai kerjaannya atau gimana gitu, bosnya nggak baik atau Ya. gimana, kita bisa komplain ke agennya. Ya. Nanti si ownernya atau orang adminnya nanti Ya. akan follow up ke bosnya. Dan kamu betah gak kerja di sini? Betah banget sih. Aku dapat bosnya baik, super Oh ya? baik kerjaannya, super Wah. enak. Jadi kayak ya udahlah, udah betah banget lah. Ada jobnya ada apa aja? Server, terus kalau di kitchen gitu kayak jadi kitchen helper, Ya. cook, chef bahkan. Oh ya? Terus bahkan untuk jadi kayak manager gitu di resto ataupun di kayak toko-toko gitu ada juga semua kerjaan. Berarti memang tergantung kualifikasi kita, kemampuan kita, dan kemauan kita juga kali ya? Iya betul. Hey, orang Indonesia di Amerika. Say what? Say what? Halo Cie, namanya siapa? Hello, Vivi. Vivi. Asli mana sih Cie? Aku Jakarta, Jakarta. Di mana ya lebih tepatnya? di Cengkareng. Kalau dulu di Jakarta ya kuliah di mana? Aku di Pelita Harapan. Oh, UPH. Iya. Wah, ada UPH. Di sini kerja apa sih? Aku jadi server di restoran. Gila nih, ada UPH. Setelah kita di sini ya, jadi server ya. Kakak miring. Sebulan bisa berapa sih? Atau setahun? Sebulan kurang lebih 5 sampai 6 ribu. Ini udah 10 tahunan sini ya? Ya, lumayan. Udah lama ya? Apa yang ngebuat Cece lebih betah tinggal di New York, di US gitu, dibanding di Indonesia? Environment-nya beda lah, mindset-nya juga beda, teman-temannya beda. Kayak gimana yang Nggak ada kita gibah. rasakan? Oh, itu ya? Iya. Gak ada yang Nggak ada toxic gibah. gitu ya? Itu yang Ya, paling nggak ada penting ya? toxic sih sebenarnya. Background education kita segala macam nggak dilihat. Yang penting aku bisa kerja, bos kamu lihat bagus, dia percaya kamu. Ya, Cek, kalau misalnya boleh tahu Cece sebagai server nih, gimana sih kerjanya kalau boleh tahu di sini? Susah gak sih jadi server itu? Enggak. Sebenarnya orang Indonesia itu pintar, terus semua serba bisa ya. Ya. Terus tenaganya tuh kuat gitu. Ya. Jadi kalau mau coba di sini jangan merasa minder. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Yang penting mau berusaha, fokus dan giat bekerja. That's it.
Woi, nganggur lu. Susah nyari kerja di Indonesia. Kasian banget sih. Jangan kelamaan udah kerja aja di Jerman pakai program Ausbildung. Gaji 20 juta per bulan. Cuti berbayar 30 hari per tahun. Per minggu lu kerja cuma 5 hari. Udah gak usah lama-lama. Untuk syaratnya nanti di video berikutnya bakalan gue jelasin lengkap. Ini gue lagi main salju dulu, jangan diganggu ya. Nih, tuh sendalan gue. Gila lu. Gue mau kasih lihat kalian betapa gampangnya dapat duit ekstra di New York. Gue baru aja dipanggil untuk jalanin dan main sama anjing. Yuk kita sekarang pick up dulu anjingnya. Oke, udah nyampe nih. Udah nyampe nih harusnya ini nih. Hai, alright Kai. Ini dia anjingnya. Udah disiapin semua, kita tinggal bawa aja jalan keluar. Guys, ini buat perbandingan nih. Lihat size-nya. Kai, sini Kai. Ini gede banget, cuman baik banget guys. Tuh sama anjing kecil dia baik. Gue tuh suka kasihan sama anjing-anjing di New York karena di sini tuh jarang banget ada taman dan rumput buat mereka pergi nomor 1 sama 2. Yang ada tuh di jalanan kayak kecil-kecil begini. Kaki dia saking panjangnya gue udah lari, dia cuma nggak jalan cepet doang. Ya main-mainnya udah ya Kai, kamu balik ya. You're welcome. Baru aja kita balikin Kai dan gue dibayar $14 atau Rp230.000 untuk 30 menit kita jalanin main-main. Gue juga happy banget guys ngelakuin itu dan dibayar. Gimana menurut kalian? Kalian mau nggak dibayar untuk main sama anjing? Nah tuh Besti, jomplang banget kan nyari kerja di Indonesia sama dapat kerja di luar negeri. Bestinya kata Ani yang masih jobless gimana nih? Masih semangat cari kerja di Indonesia atau udah mulai berpikir untuk cari kesempatan kerja di luar negeri? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Ani dong.